Mari kita evaluasi beberapa metode dalam mengalokasikan joint cost. Yang pertama, metode alokasi harga jual pada titik split off. Metode ini memiliki kelebihan karena mengikuti kriteria cost benefit. Jadi cost dialokasikan sesuai dengan benefitnya atau sesuai dengan kemampuannya menghasilkan revenue atau expected revenue-nya. Yang kedua, informasi tersedia di dalam sistem akuntansi karena hanya berdasarkan revenue dan itu sudah dicatat di sistem akuntansi. Tetapi tentu saja untuk bisa menggunakan metode ini harga pasar harus tersedia. Itu mungkin sedikit kekurangan dari metode ini. Jadi tidak universal dapat diterapkan. Sementara kalau metode ukuran fisik pada umumnya dapat diterapkan dalam berbagai situasi, tetapi tentu saja punya kelemahan tidak berdasarkan cost benefit. Sebagai suatu contoh misalnya dalam industri tambang emas, maka biji akan diproses untuk menghasilkan emas, perak, dan timah. Kalau menggunakan ukuran fisik, maka emas akan mendapatkan alokasi yang paling kecil dari joint cost, dan timah akan mendapatkan alokasi yang paling besar. Kalau dibandingkan dengan revenue-nya, harga emas yang sangat tinggi tentu saja seolah-olah emas itu yang paling menguntungkan, sementara timah kalau diproduksi malah merugi. Jadi metode ini akhirnya bisa menimbulkan ketidakkonsistenan dalam memutuskan melakukan penambangan, karena kalau hanya melihat dari timahnya rugi, jadi seringkali bisa jadi keputusannya daripada diproses mendingan dibuang, padahal tidak begitu seharusnya. Kemudian yang kedua, informasinya tidak mudah tersedia. Misalnya kalau produksi migas itu ada minyak dan gas. Minyak cair, gas itu dalam bentuk uap ya atau gas ya. Nah, kalau kita gunakan ukuran fisik liter tentu saja tidak bisa kedua-duanya, maka biasanya diganti dengan ukuran yang merupakan konversi dari energi ekuivalen atas minyak dan gas tadi yang seringkali disebut British Thermal Unit. Nah, oleh karena itu perlu ada personil teknis yang bisa menghitung ini di luar akuntansi, jadi memerlukan biaya tambahan. Kemudian juga metode ini mengharuskan joint produk yang tidak ada nilainya harus dikeluarkan dari perhitungan. Misalnya dalam hal tambang emas tadi, ketika mengekstrak ada banyak tanah ya yang terbawa, itu juga harus dikeluarkan, tidak boleh masuk dalam perhitungan alokasi joint cost. Demikian juga beberapa produk yang ada by-produknya pada umumnya tidak harus dikeluarkan dari perhitungan alokasi berdasarkan metode fisik ini. Metode yang ketiga, net realizable value, itu mempunyai kelebihan, itu juga dapat diterapkan dalam berbagai situasi karena produk akhir pasti ada harga jualnya, dan separable cost juga dapat diidentifikasi walaupun sedikit lebih rumit daripada sales value at split off. Kekurangannya metode ini memerlukan asumsi penyederhanaan. Misalnya dalam situasi di mana harga jual dari joint product itu bervariasi naik turun, maka perlu ditetapkan harga tertentu yang dapat digunakan selama satu periode akuntansi. Demikian juga bisa saja proses setelah split off itu punya variasi yang cukup banyak. Nah, dalam hal seperti ini perlu ditetapkan satu tahapan proses yang konstan yang dianggap mewakili semua variasi tadi, dan ini juga tidak mudah. Yang terakhir adalah net realizable value dengan menggunakan persentase gross margin yang konstan. Nah, metode ini mungkin satu-satunya metode yang bisa menghasilkan alokasi negatif, karena apabila
harga jual produk tadi cukup rendah, kemudian pada saat yang sama harus dialokasikan ada variable cost yang cukup tinggi dan harus dialokasikan gross margin yang positif, maka akan muncul alokasi biaya bersama atau joint cost yang negatif. Karena metode ini tidak saja mengalokasikan joint cost, tetapi juga mengalokasikan profit. Nah, jadi itu yang menyebabkan mungkin khusus untuk metode ini cukup unik. Nah, itu secara keseluruhan 4 evaluasi atas metode tadi. Nah, yang mana yang harus kita gunakan atau yang sebaiknya kita gunakan? Pada dasarnya, sales value at split off itu adalah yang paling direkomendasikan. Kenapa? Pertama tadi, memang mengukur benefit yang diterima. Jadi, cost yang dialokasikan sesuai dengan benefit yang akan didapatkan. Yang kedua, tidak akan bergantung pada keputusan berikutnya. Jadi, misalnya kalau produk setelah split off akan diproses, ada tambahan separable cost, itu tidak perlu diperhitungkan di sini. Karena itu bisa dibahas secara khusus dalam pengambilan keputusan yang berbeda. Yang berikutnya adalah basis alokasinya sama, yaitu revenue. Dan kalau yang lainnya, misalnya fisik itu tidak mempunyai basis yang sama. Jadi khusus yang ini basisnya sama, revenue dan mudah didapatkan. Yang terakhir tentu saja yang paling mudah dihitung, tidak terlalu sulit sepanjang ada harga jualnya. Nah, kalau harga jual pada split off tidak ada, maka alternatifnya adalah menggunakan NRV. Ya. NRV ini berusaha mendapatkan angka yang mendekati sales value at split off. Dan NRV ini mengasumsikan kalau ada profit itu terjadi karena proses yang sifatnya bersama tadi atau join, sehingga tidak ada markup yang diberikan kepada variable cost. Dan itu tentu saja tidak realistis apabila dalam proses tertentu dari suatu join produk itu menggunakan paten atau teknologi tertentu atau marketingnya menggunakan cara tertentu yang inovatif dan itu dapat menghasilkan laba yang tinggi. Tetapi ini cukup baiklah kalau tidak ada sales price at split off, ini cukup baik untuk mendekati ke cost benefit kriteria. Lalu yang berikutnya adalah konstan gross margin. Ini mengasumsikan joint produk itu kira-kira produk yang mirip atau bisa dianggap sebagai produk tunggal. Sehingga profit margin dialokasikan tidak hanya ke joint cost tapi juga ke separable cost-nya. Oleh karena itu, tentu saja ini akan agak semakin jauh dari prinsip cost benefit. Karena itu tadi, ada margin yang harus ini dan seringkali bisa saja membuat alokasinya jadi negatif. Walaupun yang paling tidak disarankan adalah metode pengukuran fisik, tetapi dalam situasi tertentu ini mungkin metode yang terbaik. Kalau harga produk akhir terlalu berfluktuasi atau proses setelah split off-nya itu panjang dan tidak pasti, mungkin lebih baik menggunakan metode pengukuran fisik karena itu bisa tidak menimbulkan bias atau fluktuasi terhadap cost per unit dalam setiap antar periode pelaporan atau dalam perhitungan inventory cost maupun cost of goods sold. Dan ini biasanya banyak digunakan dalam industri-industri kimia maupun industri-industri penyulingan minyak. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa joint cost tidak perlu dialokasikan. Ya, kenapa? Karena jelimet dan itu sesuatu yang sebenarnya arbiter, tidak ada dasar logis sama sekali. Jadi daripada dialokasikan, ya udah dianggap aja sebagai revenue semua dimasukkan sebagai satu produk tunggal, kemudian semua prosesnya menjadi expense dari tadi satu kelompok produk tunggal tadi. Dan kalau ada saldo persediaan, maka tinggal dihitung saja
berapa net realizable value dari persediaan tadi, kemudian itu dianggap sebagai cost dari inventory yang akan dibawa ke periode berikutnya. Jadi pada periode berikutnya, cost of goods sold akan sama dengan net realizable value yang dari inventory ini untuk apabila inventory tadi terjual. Jadi ini mirip seperti metode produksi nanti untuk akuntansi by product yang akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Nah, seringkali joint cost itu menjadi tidak relevan. Ya, misalnya dalam contoh kasus kita yang sebelumnya adalah ada keputusan untuk memproses lebih lanjut. Apakah perlu diproses lebih lanjut menjadi produk yang lebih mahal atau tidak? Nah, keputusan seperti ini tidak perlu memperhitungkan joint cost karena cukup dilihat saja. Kalau keputusannya kalau diproses lebih lanjut, berapa incremental revenue-nya? Misalnya dalam kasus krim menjadi buttercream. Ini incremental revenue-nya akan diperoleh 300.000. Kemudian berapa separable cost-nya? 280. Ternyata kalau diproses lebih lanjut ada tambahan operating income sebesar 20.000. Dalam hal seperti ini, maka keputusan yang terbaik adalah memproses lebih lanjut jadi krim menjadi buttercream. Demikian juga halnya untuk liquid skim menjadi condensed milk. Jadi juga sama, bahkan ini juga kenaikan dari operating income-nya cukup besar sehingga layak untuk diputuskan untuk proses lebih lanjut. Nah, keputusan-keputusan seperti ini juga harus mempertimbangkan, jangan sampai bertentangan dengan teknik-teknik lain di organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja. Misalnya, pengambilan keputusan tadi terkait dengan pemrosesan lebih lanjut, itu akan mendapatkan tantangan yang luar biasa apabila ternyata dalam hal pengukuran kinerja dari manajer, itu ada skema lain yang berlaku. Jadi misalnya begini, misalnya untuk setiap tambahan proses produksi karena memerlukan administrasi dan perhatian dari korporasi, maka harus dialokasikan yang disebut fixed corporate and administrative expense. Contoh dalam kasus tadi, krim menjadi buttercream, misalnya karena proses lanjutan tadi, maka akan dialokasikan fixed cost sebesar 30.000 yang tetap akan terjadi apapun keputusannya, mengubah dari krim menjadi buttercream ataupun tidak, 30.000 ini tetap terjadi. Cuman supaya bisa memberikan perlakuan yang sama, maka diputuskan setiap ada tambahan proses mendapatkan alokasi fixed cost tambahan. Akibatnya apa? Keuntungan yang 20.000 tadi yang dipersepsikan oleh manajer dari proses krim menjadi buttercream itu kinerjanya dia yang bagus, tiba-tiba harus dikurangi dengan alokasi fixed cost 30.000, sehingga pada akhirnya dia akan negatif atau minus 10.000. Dalam hal ini, kalau itu terjadi, maka bisa jadi si manajer tidak akan mau memproduksi dari krim menjadi buttercream, tapi lebih baik menjual dalam produk tadi sebagai krim saja. Karena paling tidak dalam kondisi seperti itu, dia masih dapat menunjukkan performance bahwa dia menghasilkan laba. Tetapi begitu dari krim menjadi buttercream, dengan adanya tambahan alokasi 30.000 ini, si manajer tadi merasa bahwa dia sekarang tidak menghasilkan laba dan kemungkinan bonusnya tidak akan dapat dibayarkan. Jadi di sini hati-hati, jangan sampai ada sistem lain yang dapat membuat pengambilan keputusan yang sebelumnya sudah benar itu menjadi salah karena ada insentif yang salah di dalam organisasi. Ini contohnya, apabila kita mencoba pada saat yang sama menggunakan sistem penilaian kinerja atau evaluasi kinerja yang berbeda. Dengan demikian, akuntan manajemen harus hati-hati dalam menerapkan atau memilih metode alokasi joint cost. Jangan sampai metode alokasi joint cost tadi menimbulkan keputusan yang berbeda. Misalnya apabila seorang akuntan memutuskan menggunakan pendekatan volume ya dalam mengalokasikan dan kemudian diketahui ternyata akan mengakibatkan manajer yang mengelola liquid scheme itu menunjukkan rugi
rugi lebih terjadi bukan karena memang rugi, tetapi karena proses alokasi join cost tadi. Dia mendapatkan alokasi join cost yang lebih besar. Akibatnya apa? Akibatnya manajer ini mungkin lebih suka untuk tidak memproses susu mentah menjadi liquid skim. Karena ketika susu mentah, dia bisa mendapatkan profit 20.000, tetapi ketika diproses menjadi liquid skim, dia malah performance-nya rugi. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Jadi intinya, ketika memilih atau menggunakan satu metode alokasi join cost, pastikan apakah itu nanti menimbulkan perilaku-perilaku disfungsional karena menimbulkan insentif yang berbeda, terutama apabila terkait dengan evaluasi kinerja. Yang terakhir, pengambilan keputusan dalam menentukan harga tidak boleh terkait dengan join cost, karena join cost itu tadi tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi justru harus sebaliknya, hargalah yang digunakan untuk mengalokasikan join cost. Jadi alokasi join cost tidak boleh dijadikan dasar untuk menentukan harga. Nah, itu dia poin-poin yang terkait dengan join product dan join cost. Sekarang kita memasuki bagian terakhir dalam buku ini, yaitu bagaimana melakukan akuntansi untuk by product. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, by product itu adalah join product yang nilainya jauh lebih rendah daripada join product lainnya, sehingga kita sebut by product. Misalnya ini ada suatu korporasi yang melakukan ini proses perubahan dari kayu menjadi kayu grade tinggi, ya. Itu akan menghasilkan dua produk. Yang pertama adalah fine grade lumber atau main product, yang kedua wood chips yang by product. Harganya juga berbeda. Kalau itu $6, yang ini hanya $1 per cubic foot, kalau itu per board foot. Nah, kita dapatkan data terkait dengan tadi by product sebagai berikut. Jadi ada produksi 40.000, ada penjualan 40.000, ending inventory 10.000 untuk fine grade, dan untuk wood chip diproduksi 4.000, ada penjualan 1.200 dan ending inventory 2.800. Kemudian join cost-nya 250.000. Jadi kalau kita gambarkan secara grafis, maka ini yang akan menjadi contoh pembahasan kita. Ada join cost dari pemrosesan kayu, kemudian pada titik split off menghasilkan dua produk, fine grade lumber sama wood chips. Nah, dengan contoh ini kita akan menjelaskan bagaimana memperlakukan by product tadi. Ada dua cara. Cara pertama adalah metode produksi. Dalam metode produksi, maka by product digunakan untuk mengurangi total manufacturing cost. Berapa jumlah yang dikurang adalah sebesar unit produksinya dikali harga per unit. Jadi, kalau join cost-nya 250, maka akan dikurangi 4.000 menjadi 246. Jadi 246.000 ini adalah manufacturing cost untuk main product, untuk lumber tadi, fine grade lumber. Nah, kemudian kalau kita kurangi dengan persediaan akhir 10.000, ya 10.000 bagi 5, karena 24 kami untuk 50.000 kayu, lumber, maka ending inventory-nya 49.200. 49.200 sehingga cost of goods sold-nya 196.800. Nah, by product yang ini di sini maka akan dicatat sebagai by product inventory atau wood chips inventory yang sebesar 4.000. Nanti kalau yang belum terjual akan muncul sebagai wood chips inventory sebesar jumlah yang tidak terjual. Itu kalau pendekatan metode produksi. Kalau pendekatan metode penjualan, maka yang diakui itu hanya penjualan wood chips dan itu dimasukkan sebagai revenue. Tidak ada pengurangan apapun pada manufacturing cost, sehingga semua manufacturing cost dianggap sebagai manufacturing cost untuk main product, dalam ini fine grade lumber.
Nah, di sini totalnya 250.000, kemudian ada 1/5 yang menjadi inventory, sehingga inventorinya 50.000 dan cost of goods sold-nya 200.000. Jadi ada sedikit perbedaan. Yang kedua, inventory itu tidak dicatat, tidak diakui. Jadi hanya dicatat sebagai catatan tambahan saja, nanti kalau terjual baru muncul sebagai revenue. Accounting-nya silakan dipelajari sendiri, debit kreditnya saya rasa tidak begitu sulit. Ya, silakan dipelajari nanti. Pada dasarnya jurnalnya sama untuk kedua hal ini, yang beda hanya angkanya saja. Ya, pada angkanya saja. Jadi itu secara keseluruhan. Nah, kapan perusahaan menggunakan satu metode? Mungkin yang lebih baik adalah metode produksi, karena itu akan ada memenuhi konsisten dengan matching principles. Kemudian juga akan mengakui inventory pada akhir periode, sehingga ada pengendalian di sana. Tetapi karena seringkali harus mencatat lebih banyak, biasanya ini tidak banyak digunakan. Malah yang lebih sering digunakan adalah metode penjualan karena sederhana. Dan pada umumnya by product jumlahnya tidak material, jadi perusahaan tidak mau repot mengelola produk yang jumlahnya kecil dan mungkin tidak banyak pengaruhnya terhadap keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Nah, itu semua materi kita terkait dengan join product by product untuk buku cost accounting Honggen and Datar.